Halo pemirsa, kembali lagi bersama gue Andika Surya. Di video kali ini kita masuk ke Q&A kedua dan kita opening dulu. Oke, jadi sebenarnya ini segmen baru gitu ya, dan sebenarnya ada yang gue kejar di bulan ini, yaitu total watch hour, biar gue bisa open subscription gitu ya. Open member, karena ada beberapa konten premium tentang whiteboarding, terus cara interview, cara berhadapan langsung untuk interview, terus desain proses. Itu mungkin akan gue masukkan ke konten-konten member gitu ya, membership. Ya tujuannya buat apa ya, biar kontennya bisa terus ke ini ya, ke produksi terus gitu. Dan ya setelah banyak berpikir, kayaknya gue nggak akan buka bootcamp, karena gue ada rencana sebenarnya mau bukan bootcamp ya, gue mau buka sebuah LMS gitu lewat rekreatif, tapi kayaknya waktunya terlalu demanding. Terus ya ini sekarang gue lagi sakit, jadi ya inilah lagi nggak manageable. Tapi gue pengen ngasih sesuatu ke kalian gitu ya, ke para hipster sekalian, buat bisa belajar tentang product design, tentang user research gitu ya. Dan masih banyak lagi yang sebenarnya mau gue bahas gitu. Walaupun topiknya memang bisa memberikan insight baru semoga ya gitu. Nah, di sesi Q&A kedua kali ini ada 10 pertanyaan yang masuk via open Q&A di Instagram gue. Jadi yang belum sempat atau memang ada yang mau kalian tanyain Q&A gitu ya, kalian tanyain ke gue terkait dengan product design, user research gitu, bisnis, product management, atau mungkin ya whatsoever masalah career gitu ya. Silakan kalian kontak aja gitu ya. Kalian kontak di follow Instagram gue dan liatin aja story-nya. Biasanya gue di hari Rabu gitu ya, hari Rabu, hari Selasa itu gue open Q&A gitu. Mungkin itu dulu, dan kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari Abraham DXN. Spill career path jadi interaction designer bro. Dika, lagi bingung nih gue, moderator live TikTok. Oke. Ya, nih gue sekarang lagi sibuk menekuni hobi lama, yaitu bikin kopi ya. Jadi ya kita jawab. Jadi kalau pertanyaannya spesifik itu, sebenarnya interaction designer itu roots-nya itu dari UI design ya. Tapi di routing lagi dia dari UI UX juga sebenarnya. Probably sama, nggak beda jauh. Di teman-teman di startup lain pun, di startup yang memang ngelola produk gitu ya, mereka punya role ini gitu, role interaction design. Nah, gimana caranya untuk bikin portofolio? Ini gue nggak bilang career path dulu ya, kita bikin portofolio untuk interaction designer. Oke, pertama itu adalah solve the problem. Sama, semua portofolio itu kurang lebih sama. Kalian harus bisa solve the problem. Apa problemnya? Problemnya itu ya adalah terkait dengan interaction gitu. Dengan menambahkan interaction, apa yang bisa didapatin, benefit apa gitu ya. Dan itu use case-nya banyak sebenarnya. Kalian cari internet dulu contoh-contoh use case tentang itu gitu, tentang interaction yang ngaruh ke user experience. Nah, dari situ nanti coba kalian bikin dulu ya, belajar prototyping gitu, belajar ngasih easing gitu. Easing tuh kayak ease in ease out ya. Terus dan masih banyak lagi sebenarnya gitu. Dan tools prototype itu nggak harus di Figma aja ya. Ada tools yang gue juga belum sempat ngulik gitu. Gue kemarin memang setahun belakangan ini banyak ngulik aplikasi-aplikasi yang di luar dari Figma gitu, software di luar dari Figma. Salah satunya itu adalah Framer, Webflow, terus Q1 UX, terus platform-platform pengelolaan metrik produk gitu ya, dan memang banyak di bisnis. Ada satu tools prototyping yang menarik untuk bisa dicoba gitu, yaitu adalah Protopie. Nah, coba deh kalau mau main ke interaction design, coba
belajar untuk bikin prototipe di Figma, habis itu kalian bikin di Protopie gitu. Karena Protopie itu dia bisa langsung jadi prototype. Sedangkan interaction design itu kalau udah jadi prototipenya dia harus diuji gitu ya. Prototype testing atau kita bisa bilang masuknya ke usability study gitu. Bisa pakai format UT, usability testing, atau mungkin mau pakai prototype testing yang lebih simple. Whatsoever, tapi kurang lebih itu harus dites gitu. Jadi interaction design portofolio kurang lebih kayak gitu. Nah, karir PT gimana? Karir PT rata-rata dari UI UX dulu gitu. UI UX dulu, terus banyakin desain, mungkin kuatin di dribble. Taruh porto kalian tuh banyak juga di dribble. Kasih reels show reels kalian tuh di dribble gitu ya. Biar gampang dilihat orang gitu. Dan dribble kan singkat-singkat ya, dan itu cocok buat teman-teman interaction design. Tapi nanti yang ada storytellingnya, yang solving the problem, kalian masukin ke website portofolio kalian. Itu 1/2, it's okay gitu. Gitu mungkin career PT nanti bisa apply ke coba riset company-company di Indonesia atau startup-startup Indonesia yang memang membutuhkan itu gitu. Ya udah kalian bisa apply gitu. Ya balik lagi ya, interaction design itu nggak untuk semua company ada gitu. Kebanyakan mereka masih UI UX saja, UX design gitu. Itu pun mereka juga ngeriset juga. Jadi jangan terlalu pusing dengan istilah-istilah, tapi kurang lebih pekerjaannya seperti itu gitu. Dia ya mendesain sebuah interaksi. Gitu. Nanti kalau kayak di Gojek itu dia ada sendiri tuh interaction designer gitu. Terus di teman-teman tiket kalau nggak salah juga ada gitu. Atau lupa deh, tiket tuh per design kalau lupa. Ya gitu deh pokoknya. Kurang lebih itu. Mungkin yang tahu bisa komen di bawah sepengalamannya kayak gimana ya. Tapi karir PT gitu, UI UX, belajar tentang UI UX secara basic gitu ya, fundamental. Terus belajar pakai toolsnya tuh tools prototyping, belajar cara ngetes hasil yang udah kalian buat gitu ya. Terus dan gimana cara analisanya gitu. Habis itu masukkan itu sebagai portofolio dan coba apply. Apply-nya nggak harus interaction design, nggak harus, tapi bisa ke UI UX aja gitu. Tapi kalian punya kemampuan lebih di interaction design. Gitu mungkin moderator. Thank you banget loh udah nanya. Next question. Ini dari Meiske_MR. Malam Kak mau nanya, saya lagi rencana untuk membuat study case tentang website e-commerce brand. Oke. Sebenarnya ini aku agak nggak terlalu paham masuk pertanyaannya, tapi aku akan coba jawab senangkap aku dulu. Mungkin yang Kakak Meiske tanyakan itu adalah bagaimana cara membuat study case untuk e-commerce sebuah brand gitu. Let's say aku punya brand jam tangan gitu ya. Terus aku pengen bikin ada e-commerce-nya dia. Study case-nya seperti apa gitu misalkan ya. Karena itu harus dibuat dari awal, dari nol gitu. Ya mungkin coba untuk research dulu, kumpulin informasi sebanyak-banyaknya gitu. Kalau bisa pakai design thinking boleh, tahapnya di empathize ya, itu berarti ya udah kumpulin informasi sebanyak-banyaknya. Setelah itu baru di-define kira-kira kebutuhannya itu apa yang paling mendasar dan yang paling penting gitu. Nanti yang nggak terlalu penting ya masukin juga gitu kan. Coba diplot jadi prioritization matrix gitu, ditaruh. Ya udah ntar abis itu coba bikin ideation, coba ada kemungkinan solusi, ide apa yang bisa muncul gitu dari definisi problem tadi. Baru nanti kita coba untuk testing, prototyping gitu ya, udah kita bikin, coba kita desain, baru kita testing gitu, dan ceritakan hasilnya, hasil impactnya gitu. Jadi setelah didesain, dibuat, di testing, ceritain tuh hasil tesnya gimana gitu. Itu yang punya nyawanya tuh di situ gitu ya. Oke. Gitu mungkin Kak Meiske yang mungkin bisa aku jawab, karena aku juga nggak terlalu paham pertanyaan, tapi aku jawab sebisa aku. Thank you. Kalau mau nanya lagi, coba ikut minggu ketiga. Oke, lanjut nih dari BSNTJT. Nah ini aku sering DM sama dia nih lately. Bang, lulusan SMK apa bisa jadi freelancer UI UX nggak? Bisa. Kalau bicara tentang remote worker, freelance UI UX designer, kita jarang sekali melihat dia lulusan apa gitu ya. Kenapa? Karena freelance itu tuh lebih fokusnya di portofolio.
Jadi lu fokus aja build portfolio lu coba banyakin use case, lu coba banyakin ngedesain, eh anggap apa ya, investasikan waktu lah di sini, banyakin waktu di sini gitu ya. Jadi coba untuk build portfolio dulu. Kalau gue bisa bilang ya SMK bisa nggak? Bisa aja. Kalau dari secara nalar gitu, gue jujur memang belum pernah ketemu ya kan. Tapi teman-teman gue katanya mereka ketemu gitu. Cuman gue pernah ketemunya ada anak magang SMK, dia UI UX gitu di kantor. Ya udah, ada aja gitu, ada aja. Jadi nggak masalah sih. Masih bisa untuk freelance gitu, karena kalau orang udah tahu kemampuan lu, ya dia akan bayar lu sekuat dia, karena dia butuh kemampuan lu gitu sih. Dan jangan pernah lupa bahwa portofolio itu penting, dan selalu showcase portofolionya. Buat itu mudah dicari orang, mudah dilihat orang gitu. Mungkin KBSNTJ. Jadi apakah bisa freelance ya, freelance bisa banget, remote worker apalagi, dan itu uangnya lebih banyak dibandingin lu kerja biasa, jujur. Oke, dari Cecep Mandoko. Mas, value apa saja untuk recruiter mau menerima pemula yang minim pengalaman? Oke, thank you Kak Cecep Mandoko. Value apa aja? Value apa aja itu gua sendiri as a end user, kalau di sesi interview, gua sangat melihat problem solving orang. Kenapa? Karena dengan gua tahu problem solvingnya sejauh mana, gue jadi tahu dia sebisa apa menahan menahan tekanan pekerjaan, dan sebisa apa dia berpikir di bawah tekanan tersebut. Ditambah lagi sejauh mana dia bisa crawling the idea, divine the problem gitu, mencari tahu konteks. Itu yang kita butuh. Jadi gue melihat itu dari orang. Gue melihat bagaimana caranya dia bisa mendefinisikan dulu. Oke, ini masalahnya A B C D. Oke, ini kayak ada yang kurang, aku follow up deh. Mas, ini kira-kira gimana nih kalau misalnya gini bla bla bla. Apa yang harus aku lakukan? Misalkan itu lagi di sesi whiteboarding, right? Terus dia coba propose the solutions, dia ada consideration segala macam, dan dia disclaim bahwa maybe butuh data A B C D untuk bisa menjustifikasi atau memvalidate ini gitu. Ya, itu menurutku kritis, bagus, tapi nggak sombong, dan cara penyampaiannya oke. Jadi tadi ya, memahami konteks gitu. Terus problem solving, empati wajib jelas, karena ini role yang sangat membutuhkan empati. Jadi itu nggak perlu gue cari ya, harusnya dari semua orang yang gue interview itu mereka punya. Terus, dan yang terakhir adalah communication. Seems legit, right? Jadi mungkin kalian nggak kayak wah skill Figma segala macam, itu udah dari awal gitu. Kalau udah sampai di sesi kemampuan segala macam ya, apalagi yang belum punya pengalaman ya, susah kan. Gimana caranya kalian bisa stand out dengan orang-orang yang udah pernah kerja? Ya caranya adalah kalian being them, tapi versi yang belum punya pengalaman gitu. Mimicking ya, belajar melihat mereka berkomunikasi kayak gimana gitu, lancarin komunikasinya. Itu kan soft skill yang bisa kalian cari pengalaman dengan cara kalian lakukan itu berulang-ulang, oke? Gitu. Dan it's not really it's not that hard, oke? It's not that hard, nggak terlalu rumit juga gitu kalau mau dilakuin. Jadi ya udah, go on gitu. Communication, terus problem solving, sering-sering coba ngerjain study case sekecil apapun gitu, yang mungkin bisa dikerjain selama 2 hari gitu, atau mungkin 5 hari, ya kerjain aja. Jadi itu untuk shaping ya, nggak harus bicara tentang output. Kadang kita ngejalanin study case-nya nggak selesai ya, kita ada hal yang kita pelajarin juga gitu. Jadi it's really fine, oke? Coba value yang kita biasa lihat tuh adalah apa? Itu tadi problem solving gitu ya, kritik cukup kritis, dan komunikasi gitu, dan memahami konteks gitu ya. Gitu mungkin Mas Cecep. Oke, lanjut. Ini dari Ian Kurni. Bang, gue rencana mau switch career jadi UI UX di umur 26 tahun. Kira-kira kalau umur segitu masih ideal atau enggak? Oke, gue mempertanyakannya lebih ke lu ada tanggungan apa enggak. Kalau lu ada tanggungan, fokus lu mencari uang gitu ya. Jadi
UI UX di kondisi sekarang agak sulit kalau lu nggak punya porto yang stand out, atau mungkin lu punya lingkaran yang oke gitu. Ya jalan satu-satunya adalah jadikan UI UX itu sebagai side hustle lu. Lu cari kerja yang masih bisa lu afford untuk cari gitu. Uang tambahan lu dari lu freelance UI UX. Coba lu build portfolio, coba lu bikin website, coba lu approach klien gitu ya, dan whatsoever, oke? Itu masih bisa. Nanti lu bisa cari klien lewat LinkedIn, cari klien lewat platform Upwork atau apa, Fiverr. Bisa coba lu lewat Instagram, lewat TikTok gitu. Jadi nggak ada batasan sih sebenarnya. Semua bisa jadi leads, atau mungkin SEO, SEM gitu, whatsoever lah. Bisa banyak yang bisa dilakuin gitu ya. Jadi sebenarnya kalau berkarir kayaknya sekarang agak susah, apalagi kalau punya tanggungan. Tapi kalau belum punya tanggungan dan lu willing untuk berdarah-darah di sini, totally fine, oke? Nggak masalah juga. Tapi ya one thing to consider, ya ini lagi red oceannya nih gitu. Kecuali ya itu lu dapat freelance segala macam dari orang-orang sekitar lu juga, oke gitu ya. Gitu mungkin Kak Ian. Jadi ya sosok lah, nggak bisa dibilang ideal, tapi selama lu nggak punya tanggungan masih bisa doable gitu, masih bisa dilakuin untuk switch. Tapi saran gue gitu, fokus di mencari uang dan ini hidupin badan lu gitu. Gitu sih kalau gue ya. Thank you Kak Ian. Lanjutnya dari Kak Yuda Aditya 11. Di industri apakah mempertimbangkan juga desain untuk disabilitas? Exactly, jelas pasti, of course. Jadi di industri sekarang itu apalagi produk-produk yang sifatnya consumer ya. Artinya produk-produk B2C yang berhadapan dengan orang. Dia kan user personanya itu secara demografi beragam gitu ya. Mereka punya user group tertentu. Disabilitas jelas gitu ya. Jadi gimana cara kita bisa bikin produk digital yang inklusif gitu untuk teman-teman yang disable gitu ya. Misalkan nih ya kita profit apa. Sedikit cerita, kemarin tuh sempat ada kan tuh yang website yang dari pemerintahan gitu. Sekarang tuh mereka bikin standarisasi gitu. Nggak standarisasi sih. Kebanyakan dari mereka meminta gitu ya, kalau mau dibikinin. Gue diceritain dan ada beberapa pengalaman gue pribadi ngerasain. Ya mereka pengen bisa orang-orang tunanetra tahu informasinya, public service-nya. Orang-orang yang mungkin buta warna parsial bisa lihat, buta warna seluruhnya bisa lihat juga gitu informasi. Jadi ya itu udah mulai inklusif. Even di level government mereka udah mikirin ke sana juga. Masa iya sih kalian di level startup nggak ada? Kalau di industri sendiri ya udah dipikirkan, itu dipertimbangkan banget gitu ya, inklusif design gitu untuk teman-teman yang disable. Gitu mungkin Kak Yuda. Terus nih ada dari Kak Zikri Fahrul. Jelasin framework design thinking bang. Oke. Gue bisa jelasin design thinking itu adalah sebuah mindset, cara kita berpikir, kerangka berpikir. Mindset untuk kita bisa berpikir selayaknya seperti desainer. Oke, kalau itu masih agak sulit untuk dicerna, design thinking itu adalah mindset di mana kita bisa memposisikan diri seperti orang lain. Lalu kita coba untuk mencari solusinya, mencari solusinya yang bentuknya nggak terlalu rumit, atau kita sebutnya bilang MVP, paling minimum, dan kita tes gitu, dan kita learning lagi, kita ulang lagi gitu. Jadi design thinking tuh seperti itu. Nah, secara definisi frameworknya ada banyak banget, double diamond, atau mungkin mau pakai punya Google tuh ya kan, empathize, define sampai ke testing, dan masih banyak lagi. Terserah kalian mau yang mana. Nah, yang sekarang banyak orang pakai itu yang empati sampai testing itu ya gitu. Empati, define, ideate, terus prototype, testing. Tapi kalau gue sendiri, gue lebih nyaman pakai yang double diamond. Kenapa? Karena dia cukup general, tapi dia menjelaskan harusnya gimana kita berpikir ya gitu ya.
Ya kan di situ ada yang convergent, divergent gitu. Jadi coba nanti dibaca-baca aja tentang double diamond ya. Jadi kayak ada nih 2 gitu. Gitu. Dan itu seru tuh. Ini tentang yang sebelah yang awal itu dia menceritakan tentang problem, yang setelah itu dia menjelaskan tentang solution gitu. Dan mereka punya convergent dan divergent area sendiri. Convergent divergent itu apa? Convergent itu adalah saat convergent kita berpikir, semoga nggak kebalik ya, tapi nanti dikoreksi aja kalau kebalik. Convergent itu kita berpikir dari spesifik ke general gitu ya. Nah, divergent tuh kita berpikir dari general ke spesifik gitu. Atau gue kebalik ya, gue nggak tahu juga, gue lupa, lebih ke lupa. Tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi ada saat-saatnya kita coba ideation, ada saatnya juga kita coba untuk agak strict pemikirannya gitu. Jadi dia jelasin tentang itu. Nah, cara-caranya kayak gimana? Nggak ada cara-cara step by step yang jelas sebenarnya. Yang diajarin tuh kan mindset soalnya gitu. Kalau memang di internet ada yang jelas, rata-rata ya pasti bentuk dan caranya itu di internet banyak banget gitu ya, walaupun masih di framework yang sama gitu. Jadi design thinking itu dipakai memang untuk mencari solusi dari sebuah masalah yang memang cukup pain gitu, dengan cara berempati dan berpikir seperti desainer gitu. Kita bikin MVP-nya dulu, habis itu kita testing, kita learning lagi gitu Kak Zikri. Thank you. Terus ada dari Kak Gertz, cara tetap stand out di bidang ini mas, atau mungkin ada saran harus diimbangi skill lain? Oke. Cara untuk tetap stand out itu adalah balik lagi ya, stay relevant terhadap industri. Kebutuhan industri sekarang apa sih? Oh research gitu. Research di level mana sih? Oh ini gitu. Terus pick your industry. Misalkan nih aku mau ke area-area agriculture gitu. Ya udah bikin portofolio tentang agriculture. Atau mungkin punya 2 atau 3 industri portofolio yang kalian punya, fintech, habis itu misalkan nih e-commerce, B2C, habis sama produk B2B misalkan. Ya udah bikin ininya. Jadi lebih enak gitu. Nah, tetap stand out tuh harus spesifik. Saran lain diimbangin sama skill apa? Aku menyarankan front end. Gitu. Tergantung, kalau kalian suka yang technical, kalian coba lari ke front end. Kalau suka ngoding. Kalau nggak suka, coba lari pakai tools no code, low code. Itu cocok untuk nge-freelancing gitu ya. Kalau nggak suka juga, nggak suka yang terlalu kesana gitu, bisa coba belajar product management gitu ya. Di situ ntar frameworknya banyaknya bisnis gitu. Terus kalau nggak suka juga, coba belajar tentang data analytic gitu. Nggak data science ya, data analytic aja. Jadi kayak surfing data, ngolah data segala macam. Karena itu related nanti kalau kalian punya product metric kayak DAU, MAU ya kan, daily active user, monthly active user, ngitung stickiness-nya di level yang mana gitu. Apakah DAU per MAU, apakah DAU per WAU weekly. Kalian decide. Tapi itu ada analytical thinking-nya. Nah, itu bisa juga di sana. Jadi kalau mau diimbangin itu tadi, kalau suka technical ya coba ke front end gitu ya, mulai belajar ngoding. Sesimpel nggak usah yang full stack, front end aja gitu, untuk bisa nge-slicing sendiri. Karena sekarang di Indonesia udah mulai normal role yang namanya UI engineer. Jadi coba aja dulu. Terus kalau emang suka research ya coba lari ke PM atau mungkin tadi data analytic gitu, biar lebih punya basis data. Terus yang ketiga ada belajar low code no code gitu. Low code no code tuh artinya kayak tools-tools yang nggak perlu ngoding untuk bikin website atau aplikasi. Misalkan kayak Framer, misalkan kayak Webflow sih yang paling banyak rame kalau dijadiin freelance gitu ya, untuk apalagi untuk market luar. Kalau belajar pasti bisa. Dan gimana cara belajar ya? Webflow tuh ada sendiri, ada university.webflow.com kalau nggak salah. Itu dia nyediain resource untuk kalian belajar secara gratis. Selama kalian punya waktu. Men, coba deh. Jadi menurut gue kalian bisa belajar skill baru tuh gitu untuk sana-sana. Gitu sih, gitu mungkin Kak Gertz. Lanjut, ini dari 10 PM Design. Jelasin proses pembuatan UI UX design dari awal sampai jadi bank. Misal case-nya food delivery app. Ini panjang sih, dan
akan lebih wise kalau misalkan gue bikin ini di video tersendiri ya. Mungkin gue akan masukkan jadi bank IDF untuk video konten gue. Menarik nih, ini menarik banget. Mungkin nanti akan gue update gitu. Jadi tetap ngikutin aja konten gue. Nanti akan gue update tentang ini. Menarik juga nih tentang food delivery app. Oke, thank you Kak 10pm Design. Nanti kita approach lagi ya. Terus ada N_UI/UX. Apakah UI/UX bisa tergantikan oleh AI? Nah, ini pertanyaan terakhir. Oke, menarik. Apakah UI/UX bisa tergantikan oleh AI? Jelas jawabannya adalah tidak. Kenapa? Kenapa gue bisa bilang tidak gitu? Karena AI itu terlalu generik. Jawabannya terlalu normatif. Terlepas dari itu, tidak ada yang bisa memprediksi behaviornya manusia selain manusia itu sendiri yang benar-benar persis exact ya, sampai kita bisa melihat secara intuitif dan membaca secara intuitif. Itu sering gue temuin kalau misalkan gue lagi nge-research gitu. Saat gue lagi melakukan user research, kadang gue punya asumsi-asumsi yang gue punya yang udah gue terka-terka gitu menjadi sebuah hipotesis. Gue cari tuh, gue tanya tuh ke let's say ChatGPT gitu ya, dia akan mengeluarkan beberapa jawaban. Saat gue tes, jawabannya jauh, yang dia nggak bisa baca konteks kebutuhan orang kalau emang belum dimasukin ya. Terus dia nggak bisa menilai emotion, agak sulit gitu. Terus ya banyak hal lah, apalagi kalau mau yang kayak gitu yang bisa masukin gambar apa segala macam kan harus berbayar ya gitu. Kalau gratis kan ya cuma pakai teks doang bisa sekarang. Paling pakai Bing gitu, tapi sama aja itu juga image generator. Jadi menurut gue nggak bisa tergantikan oleh AI, tapi kita itu bekerja side by side dengan AI. AI itu jadi tools tambahan kita untuk memperkuat gitu. Dan gue ngerasain ini banget, sumpah. Gue ada bikin website gitu ya, pakai Framer. Gue bikin gitu, copywritingnya semua gue generate dari ChatGPT dan gue coba paraphrase, either pakai tools atau mungkin gue paraphrase sendiri gitu, biar fit dengan brand voice yang lagi dibangun oleh brand yang gue kerjain websitenya. Terus along the way hasilnya gimana? Wah mantap gitu. Terus gue bisa nambahin fitur baru, kayak waktu itu dia ada kebutuhan untuk bikin kalkulator, gue bikin tuh kalkulatornya. Pakai apa? Itu kan harus ngoding segala macam. Yes, of course. Gue tulis semua kebutuhan gue di sana di ChatGPT. Abis itu gue minta dia untuk bikinin gue write me a code, ya kan? HTML, CSS, JavaScript. Nanti mau gue embed di website gue gitu. Dibuatin. Sampai gue bilang, tolong buatin, thank you, but please do me a favor. Can you make it responsive? Mobile berapa pixel, tablet berapa pixel, ini berapa pixel. Dibuatin tuh cepret gitu. Dia responsif. Terus gue tinggal copy and paste. That's it. Terus hasil kalkulatornya itu bisa di submit. Dia masuk ke Google Sheet. Tinggal pakai Google Apps Script, dan itu gue tahu dari ChatGPT. Tergantikan oleh manusia? Enggak juga, tapi ChatGPT itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan step by step gitu. Itu dia mampu banget buat itu. Buat mencari tahu tentang informasi itu gitu. Jadi menurut gue nggak akan tergantikan kita. Kita akan bekerja side by side dengan AI. Jadi akan lebih baik kalau kalian belajar prompting gitu. Belajar prompting memakai AI. Gimana caranya ngasih perintah yang relevan gitu untuk output yang memang kita mau incar gitu. Jadi nggak akan sih, aman aja. Oke. Soalnya website pemerintah masih banyak yang harus dikerjain. Gak usah khawatir. Gitu Kak. N_UI/UX. Oke, ini pertanyaan terakhir dan ya semoga bulan ini tujuan gue tercapai sampai di total watch hour yang gue butuh untuk open membership.
Dan di sana nanti ada beberapa konten-konten yang akan gue kasih eksklusif gitu ya. Semoga tetap teman-teman tetap semangat ngikutinnya, dan ya gue akan buka sesi Q&A itu setiap minggu. Semoga tetap konsisten. Ini yang lagi gue jaga gitu, konsistensi gitu ya. Dan ya support gue, like video, subscribe jangan lupa, karena gue cek di dashboard YouTube-nya banyak orang yang belum subscribe tapi nonton video gue. Tapi ya oke lah, it's okay. It's kinda introduction, and please subscribe me ya, biar share juga ke teman-teman kalian yang memang lagi struggle mencari pekerjaan UI UX, atau mungkin lagi belajar tentang UI UX. Jadi gue ada playlist Q&A, dan ada playlist juga tentang Framer gitu ataupun desain sistem. Silakan cek aja. Mungkin dari gue itu aja. So thank you for watching and see you hipster. Bye.